20 tahun itu adalah ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman, dan itu harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya, ancaman hukumannya itu bisa berbalik ke si pelapor, ya, karena dia sudah melakukan laporan palsu. Tuh, 20 tahun itu ancaman. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya itu bisa berbalik ke pelapor. Gitu. Kalian harus belajar. Hukum itu bisa dibaca, bisa dipelajari di Google keseharian. Sering nonton TV-nya yang berhubungan dengan hukum. Itu kalian gampang kok belajar untuk itu. Jadi kalian jangan happy muntang-muntang Polda Metro sudah meliris, iya pasal yang dikenakan ini, ancaman hukuman 20 tahun. Itu hanya ancaman, guys. Ya, semua yang dilontarkan itu harus dibuktikan. Dibuktikannya sama siapa sih? Ya dibuktikannya sama orang yang melapor. Yang melaporin si Mail tuh siapa? Yang melaporin Mail itu si manusia silver. Nah, dia harus membuktikan. Kenapa pasal-pasal itu bisa ada? Ya dia yang harus membuktikan. Begitu sayang, belajar pinter ya. Jangan dikit-dikit dapat berita Nikita tersangka ancaman hukuman 2 tahun 20 tahun, hore. Enggak guys, justru gue bisa aja. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, gue langsung diketok palu bebas. Gitu. Jangan kalian happy sebelum berakhir perang ini. Nanti kalian kalah lagi sama gue. Gue itu tidak pernah, misalkan kayak gue melaporkan siapa, laporan itu jalan, gue akan happy ketika dia benar-benar sudah jadi terdakwa, bersalah, dihukum. Nah itu gue baru happy. Tapi kalau masih jadi tersangka, lu lihat deh, gue nggak hiporia tuh sama si Kang Semir jadi tersangka, ditahan di situ. Biasa aja, karena pertarungan itu nanti adalah di pengadilan, ya, di pengadilan, bukan di kepolisian. Nah, nanti di pengadilan baru kita buka semua bukti-bukti apa segala macam untuk memberatkan dia, karena yang melaporkan kan gua. Gitu. Kalau dibilang panik sih enggak, biasa aja. Justru kalau gua bukan panik ya, mungkin lebih kayak tapi gua nggak bisa ungkapin sih. Ya biarlah, itu sudah jadi ranahnya bapak-bapak kepolisian. Gitu. Yang panik tuh justru kayaknya yang ngelaporin Mail deh, karena si Reza Ratu Flexing ini nggak ngelaporin gue ke polisi, guys. Yang dilaporin tuh Mail. Gitu, yang dilaporin tuh Mail, bukan gue. Tidak ada laporan polisi untuk gue tuh, tidak ada. Yang dilaporin tuh Mail. Nah, kenapa gue bisa ditersangkakan juga ya nanti kita buktikan saja di pengadilan. Harusnya kan gue tidak bisa ditersangkakan. Kenapa? Karena gue tidak berhubungan dengan si manusia silver. Tidak telepon, tidak ketemu, tidak whatsappan. Nggak ada sama sekali. Gue tidak ada berhubungan dengan si manusia silver itu. Jadi mungkin lebih tepatnya yang panik itu ya mungkin mereka. Karena ketika ini sudah jadi ranah hukum, jadi konsumsi publik, masuk ke pengadilan, justru mereka lah nanti yang harus membuktikan. Dia kan ngakunya uang itu diberikan bulan November, ya kan? Kenapa nggak langsung melapor? Kenapa nunggu jeda sebulan untuk melaporkan? Tanyalah sama mereka. Justru yang panik itu mereka. Kalau gue mah gak ada panik-paniknya sedikit pun. Justru gue menunggu ini dibuka di publik, supaya orang belajar gitu ya. Belajarnya apa? Belajar kalau orang minta tolong, orang memohon ya, terus dijebak, biar kalian belajar. Jadi kalian juga nanti kalian bisa belajar dari kasus ini. Belajarnya gimana? Oh berarti kalau kerjasama lewat WhatsApp itu tetap akan bisa dipidana ya, gitu. Berarti kalian harus tetap, walaupun di WhatsApp dibilangnya deal, tapi kalian harus tetap ngodorin surat kontrak. Itu pelajaran loh.
Karena kan kalau gue biasanya bekerja, kadang kalau misalkan ada yang nawarin kerja nyanyi gitu kan di luar kota, cuman lewat WhatsApp gitu, Kak Niki misalkan gitu, atau enggak lewat Julia, Jul, cek jadwal Kak Niki dong, bisa let's say tanggal 1 ya gitu. Terus dicek dulu ke gua, Kak tanggal 1 free nggak free. Ya udah, dia Julia lah yang berhubungan. Nanti cuman bilang oke, Kak lock ya tanggal 1. Nah, itu kan berarti bentuk kerjasama. Itu sebetulnya sudah bentuk kerjasama, cuman tidak terurai di kontrak, tapi itu sudah menjadi bentuk kerjasama dan itu ada undang-undangnya. Coba baca deh undang-undang. Undang-undang tuh bisa dibaca di Google guys, nggak susah kok. Coba tanya no Julia, lu kalau deal kerjaan untuk gue jarang pakai kontrak kan? Jarang pakai kontrak karena dengan lisan atau dengan WhatsApp itu sudah menandakan itu adalah bentuk kerjasama. Jadi nanti kalau ini sampai benar masuk ke pengadilan, gue berharapnya ini harus masuk ke pengadilan, ya, karena gue tidak suka dituduh memeras, dituduh memeras apa lagi, mengancam, dituduh pencucian uang, ya, karena kalau gue melakukan pekerjaan itu dari lama, pasti udah banyak yang ngelaporin gue. Kenapa cuma manusia silver doang yang ngujuk-ngujuk ke Polda Metro Jaya? Ya, logika aja. Kalau memang itu salah satu pekerjaan gua, meres orang atau ngancem atau pencucian uang, mungkin sudah dari dulu gua dilaporkan. Ya, tapi ini kan tidak ada satu orang pun yang melaporkan, baru si manusia silver ini aja. Gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham ya sudahlah. Lagian lucu, kalau dia merasa diperas, dia merasa diancam, kenapa uangnya harus dikasih dulu? Kenapa dia nggak langsung laporin aja ke polisi? Kan sesimpel itu aja guys pemikiran tuh, ya kan? Dan harus digarisbawahi ya, si manusia silver ini tidak pernah berkomunikasi dengan saya dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Bentuk pemerasan, pengancaman itu adalah saya yang harus mengancam dia, saya yang harus memeras dia. Tidak boleh pakai orang lain, nggak bisa itu, nggak ada itu. Itu bisa guys, semua itu bisa dipelajari di mana? Di Google tuh bisa dipelajari. Segampang itu, sesimpel itu. Si manusia silver ini kan merasa dia diperas di bulan November. Ya, uang juga sudah dikasih sama dia dengan sukarela. Dia bilang dia ikhlas. Dikasih dari bulan November. Tapi kenapa dia melaporkannya di bulan Desember? Panik manusia silver tuh yang panik sama geng-gengnya. Gue mah gak ada paniknya. Selama mulut ini masih bisa ngomong, ya tidak ada rasa kepanikan di diri saya. Paham? Ya, kalian lah yang panik itu. Gue tuh dari dulu suka berperang memang orangnya. Gue tuh suka banget. Gue tuh udah paling happy dikasih masalah. Kayak ini nih, ini kan masalah yang baru lagi untuk gue. Karena dari dulu kalian lihat kalian cek aja lah di mana-mana. Pernah nggak dulu gue dibilang ngancem, dibilang meres? Belum ada. Ini adalah masalah pertama kali yang baru dalam hidup gue lagi. Dan gue seneng banget dikasih masalah ini. Karena gue harus bisa memecahkan masalah ini. Apa maksud dan tujuan dari si manusia silver tersebut? Gitu. Dan manusia silver tersebut pun yang merekam, kan bodoh kan. Dia yang merasa diancam katanya. Dia yang merasa diperes katanya. Tapi dia yang merekam. Tapi di rekamannya berkali-kali memohon untuk bertemu, berkali-kali memohon. Tuh dengerin. Dan itu dia tidak berhubungan dengan saya ya. Dia tidak berhubungan dengan saya sama sekali. Dia berhubungannya cuma sama Mail. Dan Mail itu selalu ditelepon, terus ditelepon di WhatsApp. Aduh, nanti kalau sudah sampai persidangan, itu kan semua print out WhatsApp itu bisa ditampilkan. Suara rekaman bisa didengarkan. Nanti. Nggak kayak geng sebelah, baru ditetapkan jadi tersangka, dirilis, ancaman hukuman 20 tahun, udah pada tepuk tangan, ore gitu. Padahal
mereka pasti puyeng sendiri karena mereka harus membuktikan itu pasal-pasal yang diterapkan ke Mail yang akhirnya berimbas ke gua. Mereka itu harus ngebuktiin loh. Nih coba pikir ya, pasal pencucian uang. Pencucian uang itu harus dibuktikan itu bertahun-tahun. Ya, dan si Reza ini harus membuktikan juga bahwa uang dia tidak kotor. Karena semudah itu. Pasal pencucian uang berarti kita harus pertanyakan dulu yang jadi pelapor si Reza ini, si Ratu Flexing ini uangnya dari mana? Paham? Itu lama pembuktiannya, bisa bertahun-tahun. Rekening dia harus dibuka, rekening dia harus dicek. Nggak bisa sayang, makanya jangan seneng dulu. Buat yang mengaku para musuhnya Nikita Mirzani, buat yang ngaku hatersnya Nikita Mirzani, kalian jangan seneng dulu. Ini pembuktiannya bisa bertahun-tahun. Uangnya si Reza Ratu Flexing dari mana? Itu nanti dipertanyakan. Kenapa bisa ada pasal pencucian uang? Kalian tuh dikasih edukasi tuh suka nolak guys, sukanya happy. Ini kita tersangka, mampus lu 20 tahun. Lu yang mampus nanti sama gue bikin. Belajar guys, semua tuh bisa dipelajari. Bisa, itu kan pasal pencucian uangnya sudah. Pemerasan, dia juga harus membuktikan si Reza Ratu Flexing itu. Dia harus membuktikan bagian mana yang diperes. Kok bisa ada pemerasan? Dia yang harus membuktikan. Pengancaman nanti juga bakal ditanyain. Sebelah mananya dia diancam. Itu semua harus dibuktikan. Gak bisa karena pasal yang diterapkan untuk Mail dan untuk gue itu gak main-main guys. Itu gak main-main. Itu pasal gak main-main itu. Nah Nah, dan gue yakin sekarang mereka puyeng karena mereka harus mengkomplitkan bukti-bukti. Jadi gini, bukti di kepolisian sama bukti di pengadilan tuh beda loh. Mungkin kalau di kepolisian kita cuman kasih pak gini. Oh di pengadilan nggak bisa di pengadilan begitu. Tersangka panik, ya kok panik? Lu kali yang panik. Tersangka itu bukan baru pertama buat gue, nggak ada panik-paniknya gue, ya. Kalau panik tuh gue ngedekem, diem merenung. Kasus ini tuh kasus mudah untuk gue untuk dipecahkan, ya. Karena pasal yang diterapkan itu ngadi-ngadi. Nggak ada susah-susahnya. Nggak usah lawyer gue yang mecahin kasus ini. Gue aja sendiri bisa. Lagi ada ya lucunya tuh lucu tuh geng mereka tuh lucu. Apalagi yang ngelaporin. Merasa diperas. Tapi kok baru sadarnya 1 bulan. Berarti abis November apa sih? Desember. 1 bulan kemudian, kan lucu. Kenapa baru 1 bulan kemudian lu sadar? Ampun. Kalau kalian diperas, ya sebelum uang itu masuk aja, kalian udah bisa kok laporin ke polisi. Udah bisa, percaya deh, apalagi ada pasal pengancamannya. Udah bisa. Kenapa harus nunggu sebulan? Kenapa? Panik ya. Tuh, kalau yang ngomong panik ya, pasti followersnya tuh kalau nggak 2, 3, nggak ada postingan. Bingung deh gue. Orang tuh kayak fans gue tuh. Tapi gue bener ya, gue mau berterima kasih untuk para penikmat sosial media yang sudah support gue, yang sudah mendoakan gue yang baik-baik. Terima kasih. Tuh kayak orang-orang yang support gue, fans gue. Alhamdulillah mereka bukan buzzer guys. Mereka real manusia yang punya hati nurani. Yang ngebela gue, yang nge-support gue. Tapi kalau yang bilang panik ya. Pasti nih kalau gue pencet tuh followersnya cuma 2, gak ada postingan. Kayak gitu ya terus.
Tapi kalau yang nge-follow, yang nge-support gue tuh bener-bener real manusia guys. Dan gue tidak pernah berkomunikasi dengan mereka, tapi mereka dengan kesadaran penuh mensupport gue. Terima kasih loh. Gue tuh sampai semalam tuh pas mau naik pesawat kan, gue pesawat jam 1.30 ya. Gue liat TikTok kan, Masya Allah banget. Masya Allah, begitu cintanya kalian sama gue. Kalian bikin VT menyemangati gue, terima kasih banyak. Mungkin kapan waktu nanti bisa berjumpa, ya di mana gitu. Ada di dompet. Terima kasih juga buat para fans gue yang bikin akun Nikita Fanbase, Nikita Official apa. Pokoknya apapun itu, terima kasih banyak. Gue gak bisa kasih apa-apa. Gue cuma bisa kasih doa. Mudah-mudahan doa gue dijabah sama Allah. Kapan sidangnya? Ya gak tahu kapan sidangnya.